Sipora, satu dari 4 pulau besar di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, salah satu daerah terluar Indonesia yang berada di Samudra Hindia. Di pulau ini pula lah ibu kota Tua Pejat berada. Tak jauh dari pusat kota, ada desa bernama Boisoina. Di sini, sejak 3 tahun lalu, sekelompok ibu-ibu mencoba membuka mata pencarian baru membuat sirup pala. Pagi itu, Nita dan 3 temannya mendatangi ladang yang tak jauh dari pemukiman untuk mengumpulkan buah pala. Pembuatan sirup pala menjadi solusi terabaikannya komoditi itu. Menurut Nita, biasanya buah pala hanya dijemur sebelum dijual ke pengumpul. Hasilnya pun tak seberapa. Apalagi harganya semakin murah. Tak sedikit warga yang membiarkan buah primadona di masa lalu itu jatuh dan busuk. Kalau batangnya ada banyak, cuman karena harga jualnya itu murah, nggak dikelola lagi sama masyarakat. Di saat karena kami butuh sekarang untuk membuat kulit dagingnya, makanya sekarang dicari. Ada yang selama masih bisa bertahan, itu yang kami kelola lagi. Ada belasan pohon pala yang tersebar di ladang ini. Dari ukuran batang, pohon pala ini usianya belum terlalu tua. Karena tak terlalu tinggi, memudahkan para perempuan ini memanjat batangnya. Nita dan temannya dengan gesit menyelinap di seladahan. Dari atas pohon, mereka menjangkau buah pala dengan tangan dan galah. Sebagian mereka mengumpulkan buah di bawah pohon dan memetik yang bisa mereka jangkau. Menurut Nita, hasil panen buah pala terus berkurang. Ia menduga ini akibat perubahan iklim yang menyebabkan curah hujan tidak teratur sehingga musim panen tak menentu. Musim kemarau itu buahnya sedikit. Sebelum-sebelumnya waktu masih cuaca, misalnya hujan ada, panas juga ada, itu buahnya itu buktinya aja bisa kami menghasilkan sampai 16 botol sampai 20 botol. Nah sekarang ini waktu panen itu nampak mungkin nyampe 10 botol hasilnya. Kadang pun juga banyak yang menghitam bijinya. Apalagi yang paling banyak menghitam itu musim hujan berkepanjangan juga, itu pengaruh. Buah pala yang jatuh kemudian mereka kumpulkan. Di sela bekerja, canda dan gelak tawa menemani aktivitas mereka. Hasil ini hanya bisa untuk membuat 2 hingga 3 botol sirup. Pengetahuan membuat sirup pala mereka dapat dari pelatihan yang diberikan salah satu lembaga non-pemerintah. Karena dianggap punya prospek, mereka pun sepakat membentuk kelompok yang kini berjumlah 6 orang. Pertama, mungkin apalagi yang di Goisoina ini rata-rata ada nanam pala. Tapi fungsinya hanya sudah panen, itu langsung dijual, dijemur langsung dijual. Nah, ketika di saat gabung 3 tahun yang lalu, ketika gabung dengan Phil, di sana banyak ilmu yang kami dapat. Dalam Phil itu mereka ajari cara mengolah sirup pala. Nah, sudah kami praktekkan. Nah, timbul dalam pikiran kami ada 6 dalam satu kelompok ini. Timbul dalam pikiran kami untuk membentuk satu kelompok supaya bisa menunjang perekonomian kami. Nah, dari situlah kami memulai dari yang kecil. Ya, jadi bisa kami manfaatkan dari daging kulit pala ini, bisa kami manfaatkan dari sebelumnya dibuang. Nah, sekarang sudah bermanfaat. Meski hasil usaha mereka belum banyak, namun tetap mereka kumpulkan dan akan dibagi sesuai kesepakatan.
Daging atau isi buah pala dipisahkan dari bijinya. Isi buah pala inilah yang kemudian diolah menjadi sirup. Sementara biji buah pala mereka jual kepada pengumpul dan uangnya untuk dibelikan gula dan kebutuhan lainnya. Dari sudah panen dari batangnya nyampe ke rumah, dan nyampe di rumah kita kupas kulitnya. Kalau ada yang hitam itu kita buang, sama ada arinya yang di tengah itu kita buang agar supaya enggak pembuatan sirup palanya tidak pahit. Nah, sesudah kita kupas, kalau di Mentawai bisa menggunakan namanya gigiok, secara tradisional. Nah, kalau lebih cepatnya lagi kita bisa menggunakan blender. Kita kasih airnya secukupnya supaya dia kental, tidak berulang-ulang kali kita kasih airnya. Apalagi di saat blender, cukup sekali airnya supaya hasilnya nanti kental, supaya hasilnya bagus. Sudah itu, sudah kita blender atau parut, baru kita remas, kita peras. Udah kita peras, kita ambil airnya, dan itu baru langsung kita masak. Iko sila ko nak pilih pasigaban ni pa. Silangnya. Dan kita masak agak setengah jam, lebih kurang setengah jam masaknya itu. Kita matikan kompornya, baru kita diamkan, kita tunggu dingin, baru kita isi dalam botol. Biasanya satu botol sirup pala ini mereka jual Rp10.000. Namun jika buah pala sulit didapat, mereka pun terpaksa membeli kulit buah pala. Akibatnya, harga sirup bisa mencapai Rp18.000 per botol. Menurut Nita, saat banyak buah pala, mereka pernah memproduksi hingga 17 botol. Kita itu hitung berapa per kilonya, misalnya kan nanti kita bagi, nanti itu soalnya botolnya itu dibeli. Nah, nanti kita hitung berapa yang terpakai, baru kita nanti apakan itu. Kemarin biasanya kami jual 10.000. Sebelumnya karena mahal, karena ada yang sebagian dibeli kulit palanya itu sampai 18.000 satu botol. Tapi karena kita sekarang yang mengolah sendiri, cuman yang dibeli botol, gulanya pun itu dengan biji palanya bisa dimanfaatkan untuk beli gula. Makanya banyak nggak terpakai banyak biaya, cuman beli botolnya aja. Makanya bisa dijual 10.000 sebotol. Meski usaha mereka masih skala kecil, namun Nita dan teman-temannya optimistis usaha ini bisa berkembang. Apalagi jika panen buah pala bisa teratur. Sehingga mereka bisa memproduksi sirup 2 kali sebulan. Saat ini, pembeli sirup pala masih seputaran Mentawai, yang kadang membeli karena Nita dan temannya promosikan di media sosial. Mereka juga menargetkan menambah alat-alat produksi sehingga proses lebih cepat. Supaya kedepannya itu tetap konsisten, istilahnya manen palanya pun istilahnya kalau lebih banyak lagi, apalagi lebih bagus lagi buah palanya, bisa menghasilkan dalam sebulan itu 2 kali. Jadi bisa di bulan ke bulan itu ada penghasilan kami ibu-ibu. Sirup pala gosonya nada.